Baik, coba bandingkan apa yang kamu lihat di beberapa negara, karena ini kan di Belanda ya. Yes, kuliah di Biasanya ya lari ke Eropa-Eropa sana, Denmark misalnya. Bagaimana mereka menangani sampah dan bagaimana kita di Indonesia menangani sampah, apa perbedaannya? Indonesia itu negara yang sangat kaya, negara yang sangat indah teman-teman. Tapi kalau misalkan masalahnya seperti ini, jadi kita kalah nih sama negara-negara lain. Jurusan apa sih atau pekerjaan apa sih yang bakalan masih ada sampai belasan bahkan puluhan tahun ke depan? Aku bisa garansi di bidang lingkungan ini. Ya, dari umur 16 tahun, 16 kelas tahun. 2 SMA waktu itu, ngeliat pulang sekolah, di pinggir sekolah tuh selokannya kotor. Aduh, apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Seorang anak usia 16 tahun gitu kan, di sekolah negeri, SMA negeri gitu, nekat. Buatlah dia inisiatif gerakan air bersih gitu. Karena sebenarnya buat beresin masalah sampah itu adalah masalah lingkungan yang menurut aku paling mudah untuk diselesaikan di Indonesia. Kita cuma butuh dana dari APBD, kita tuh sebenarnya butuh 5-10%. Andy punya tagline kita muda, kita peduli, maka AAJI sebagai Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia merasa terpanggil dan merasa peduli karena bencana itu bukan cuma bicara tentang kerusakan secara fisik Bang Andi, tetapi juga dampak dari bencana yang memberikan terhambatnya akses-akses baik pendidikan, kesehatan, rumah sakit dan yang lain-lain, itu yang membuat kita terpanggil. Dipersembahkan oleh Halo semuanya. Kita muda. Kurang semangat, satu kali lagi. Kita muda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam kenal sebelumnya. Nama saya Jeremy Owen. Di sini saya pengen kenalan juga sama teman-teman dari BINUS ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal, jadi saya adalah konten kreator di bidang lingkungan, sering bikin video di sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan semuanya itu ngomongin tentang lingkungan. Dan kebetulan juga backgroundnya adalah mahasiswa yang kuliah ilmu lingkungan di Belanda. Jadi tahun lalu saya baru lulus, ini mungkin kayak jarak umur kita masih dekat. Di sini yang 2000, umurnya pada berapa sih kira-kira? 17. Coba ya, ada yang 18? Hah, ada yang 18 juga. 19? 20? Ada yang 22 enggak? Masih ada. 23? Oh udah enggak ada. Oke, teman-teman aku masih umur 23, jadi tahun lalu baru lulus dan lulusnya itu emang dari kuliah ilmu lingkungan di Belanda dan makanya sekarang emang fokusnya itu dibikin konten untuk awareness di bidang lingkungan juga. Dan di sini mungkin aku pengen share beberapa hal yang aku kerjain. Kita bisa next slide. Yes, jadi buat teman-teman yang belum kenal, aku ada beberapa program yang aku sering bikin di sosial media. Yang pertama itu ada yang namanya Wonanam, dan juga ada Wongalir, itu berhubungan dengan air. Dan juga ada beberapa aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial di Indonesia maupun di dunia. Mungkin boleh next dulu. Yes, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah lihat di sosial media, apa sih Wonanam itu? Wonanam itu adalah program buat kita nanam pohon. Dan tahun lalu kita udah nanam pohon berhasil, nanam 10.000 pohon di Bogor. Kita nanam di daerah hulu Sungai Ciliwung. Alasannya kenapa di sana? Kalau misalkan teman-teman ingat waktu tahun lalu, dari pemerintahan di Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi itu sempat ada beberapa menutup daerah-daerah wisata di sana karena ada pelanggaran di lingkungan dan di situ kita juga berkontribusi untuk menanam pohon untuk support juga karena di sana itu adalah tempat buat peresapannya supaya semakin banyak dengan ada makin banyak pohon peresapan air semakin banyak. Harapannya banjir yang turun ke Jakarta, banjir yang turun ke kota-kota besar itu tidak semakin banyak. Dan juga kita nanamnya itu nggak cuma nanam pohon biasa, tapi kita juga nanam pohon buah, kita ada nanam pohon
alpukat, pohon jambu, dan dengan kayak gitu kita juga bisa membantu beberapa orang yang ada di desa tersebut gitu. Dan juga apa yang kita lakuin selain itu di Wongalir. Wongalir itu adalah kegiatan kita yang berhubungan sama akses air bersih. Jadi dari dulu teman-teman, salah satu hal yang aku rasa penting banget buat hidup kita adalah air. Dan ternyata secara realita gitu ya, di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan akses air bersih. Kemarin kita di bulan Oktober November kemarin kita datang ke Nusa Tenggara Timur untuk membuat akses air bersih di 2 desa. Biasanya orang-orang di sana itu harus jalan kaki sekitar 2 jam sampai 3 jam buat dapetin air bersih. Mereka harus ke dalam hutan, mereka harus naik turun gunung untuk dapetin air bersih. Sedangkan kita tinggal jalan ke toilet, kita tinggal ke dapur aja untuk dapetin air. Dan yang kita lakuin adalah kita membangun perpipaan, termasuk juga keran-keran air di depan rumah mereka. Jadi yang biasanya mereka harus jalan jauh 2-3 jam, sekarang mereka tinggal buka depan pintu rumah mereka dan langsung beres semuanya. Mereka langsung dapat air di situ, semuanya aman, tekanannya juga aman, ratusan orang di 2 desa bisa mendapatkan air secara mudah sekarang. Oke, next. Kemarin juga di akhir tahun kemarin, kalau misalnya teman-teman ingat, itu ada bencana yang menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kita juga ikutan membantu, berkolaborasi bersama Kita Bisa dan juga teman-teman yang lain untuk mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Dan kita sengaja ngebagi ke dua landing page donasi. Yang pertama itu adalah untuk bencana darurat yang langsung kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan di sana. Dan yang kedua kita ada juga untuk pengumpulan dana untuk pohon. Jadi salah satu hal yang akan aku lakuin di tahun ini adalah kita punya mimpi untuk nanam pohon di Sumatera. Kalau kemarin kita tanam 10.000 pohon di Bogor, tahun ini kita harapannya bisa nanam pohon di Sumatera dengan tujuan supaya bencana-bencana seperti ini bisa nggak semakin banyak terjadi lagi. Mungkin itu teman-teman buat perkenalan singkat. Thank you semua teman-teman, kalau misalkan mau lihat video-video aku bisa langsung ke sosial media. Dan sekarang aku pengen panggil guest star kita ya, ini guest star kita ya berarti ya. Kita langsung aja panggil Bang Andi F. Noya. Ini dikooptasi sama Owen ya. Kita berikan aplaus sekali lagi dong untuk Owen ya. Terima kasih. Baik, Owen terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dan untuk memberikan atau berbagi inspirasi, terutama berkaitan dengan lingkungan. Tentu ada sebagian mungkin yang tidak ngikutin media sosialmu. Nah, Owen ini latar belakang pendidikannya apa? Kuliahnya ilmu lingkungan dan teknologi dan energi terbarukan di Belanda. Jadi sejak kapan Owen sudah mulai tertarik pada bidang lingkungan? Oke, mungkin aku sedikit cerita Bang. Jadi aku sendiri mungkin sama kayak orang di Indonesia ya, semua orang di Indonesia yang nggak terlalu banyak punya kepedulian terhadap lingkungan, ilmu tentang lingkungan pun juga sedikit. Tapi dari kecil aku selalu diajak sama orang tua untuk lebih aware dengan apa yang ada di sekitar kita. Termasuk juga punya rasa nasionalis di dalam diri kita sendiri. Jadi aku sering diajak jalan-jalan keliling Indonesia nih. Oleh orang tua dan setiap kali lagi jalan-jalan itu diajak untuk berpikir. Owen coba lihat deh, misalkan kita lagi ke pantai. Owen coba lihat deh, ini pantainya bagus banget, indah banget, tapi ada sampah-sampah. Coba bayangin kalau misalkan pantai ini nggak ada sampah-sampah, pasti bakalan jauh lebih bagus. Kalau misalkan ke air terjun, misalkan ada coret-coretan atau misalkan kurang rapi atau banyak sampah juga, diajak berpikir seperti itu juga. Jadi dari situ mulai berpikir kayak, iya ya, Indonesia itu negara yang sangat kaya, negara yang sangat indah teman-teman. Tapi kalau misalkan masalahnya seperti ini, jadi kita kalah nih sama negara-negara lain. Yang kalau misalkan kita sebenarnya boleh jujur nih Bang,
kita Loh, dari tadi bandingin. berarti kamu bohong ya? Nah, bener-bener. Bukan. Maksudnya kalau boleh jujur kita bandingin Indonesia dan luar negeri, alam Indonesia itu kan jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi sayang pengelolaannya belum sebagus itu, belum serapi itu. Akhirnya luar negeri yang lebih terkenal gitu. Gitu sih, Baik, Bang. coba bandingkan apa yang kamu lihat di beberapa negara. Karena ini kan di Belanda ya. Yes, kuliah di Biasanya ya lari ke Eropa-Eropa sana, Denmark misalnya. Bagaimana mereka menangani sampah dan bagaimana kita di Indonesia menangani sampah? Apa perbedaannya? Yang paling beda mereka udah punya sistem. Sistem dan regulasi yang ketat dan udah ready. Sedangkan kalau di Indonesia, regulasinya ada tapi nggak dilakuin. Kalau misalkan Bang Andi tahu, kita kalau misalkan buang sampah nih di daerah Tamrin aja, itu ada pelangnya. Kalau membuang sampah di sini, itu bisa terkena denda sampai dengan 1 juta rupiah kalau nggak salah. Tapi nggak pernah dilakuin, nggak pernah ada penegakannya. Itu yang jadi masalah. Kita bawalah orang-orang Indonesia kalau misalkan ke Singapura. I think kayaknya mereka nggak bakalan buang sampah sembarangan juga di sana. Kita bawa orang-orang Indonesia ke Jepang, mereka nggak bakalan ngelakuin hal itu. Jadi lingkungan kita dan sistem kita yang harus diubah. Kalau di luar kita bisa, kenapa di negeri kita sendiri nggak bisa? Betul. Karena nggak ada tindakan Ya. atas apa yang sudah diatur ya. Ya, betul. Jadi lemah di aturannya atau tindakan atas pelanggaran aturan. Nah, teman-teman, pasti sebagian dari kita atau mungkin sebagian besar mulai tertarik atau mulai melihat Owen ya. Dulu kamu tanda kutip bukan siapa-siapa karena baru dari luar pulang ke kampung ke Indonesia gitu kan. Iya, betul. Tapi kemudian kamu menarik perhatian karena ada fotomu atau bahkan video ya, yang viral di mana kamu berada di Bantar Gebang. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Jadi sekitar 2 tahun lalu, jujur aku ke Bantar Gebang tuh udah mungkin kayak 4 kali kali Bang. Jadi tempat favorit di sana buat ngonten dan ketemu sama teman-teman di situ. Waktu itu kita lagi ada campaign 17-an, di mana kalau misalnya 17 Agustusan orang-orang tuh kan sering naik gunung, mendaki. Dan mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Kita mikir gimana caranya untuk menghubungkan dengan lingkungan ini dan bisa menyampaikan message masalah sampah dan masalah lingkungan ini udah parah gitu. Jadi kita mendaki gunung juga, tapi yang kita gedaki adalah gunungan sampah Bantar Gebang yang tingginya itu udah 50 meter lebih dan udah sangat parah, luasnya udah sangat luas juga. Jadi kita mendaki gunung itu dan kita kasih lihat kita udah di puncak gunung, kita mengibarkan bendera, kita ada upacara sedikit di atas sana dan ya kita kasih lihat seberapa parahnya Bantar Gebang ini ke orang-orang. Dan viral ya. Luar biasa. Baik. Aku udah nyusun ini ada 100 pertanyaan ini. Banyak banget Bang. Tapi daripada aku yang tanya, aku ingin teman-teman mahasiswa atau siapapun yang hadir di sini yang bertanya. Karena pertanyaanku belum tentu mewakili apa yang ingin diketahui oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi aku nanya satu pertanyaan dulu, baru teman-teman kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan ya. Katakanlah tidak ada pertanyaan, tapi kamu ingin masuk atau fotomu itu bisa ada di platform Kick Andy, maka bertanyalah. Ya, walaupun pertanyaan itu apa aja gitu ya. Oke? Nah, ini kalau aku lihat di sini, tadi kan ada proyek di NTT ya, itu Wengalir ya, kemudian Wenanam gitu ya. Nah, apa yang kamu lihat soal kebutuhan air masyarakat di 2 desa kalau nggak salah? Desa apa tadi? Namanya itu Wokowe dan Wokodekororo, betul. Wekororo. Wokowe dan Wokodekororo. Itu di daerah mana itu? Di ND. ND. Yes. Oke, apa yang terjadi di sana? Yes, Waktu kamu pertama kali datang dan melihat. Jadi kita juga kerjasama sama NGO, namanya itu Plan Internasional. Mereka emang udah melakukan kegiatan buat akses air bersih seperti ini, Bang. Kita dikasih tahu dan kita ngobrol-ngobrol sama penduduk di sana. Mereka itu sebenarnya punya perpipaan, tapi udah lama dan banyak bocornya.
Jadi sekarang kalau misalkan mereka ngambil air itu ada satu tangki air di desa mereka harus jalan ke sana, tapi kalau misalnya mereka buka itu airnya cuma netes aja. Mata airnya itu ada di dalam hutan. Jadi selama ini kalau misalnya itu rusak dan itu nggak keluar air, mereka harus ngambil air ke dalam hutan, jalan kaki sekitar 2-3 jam. 2 kilo kurang lebih, 2 kilo tapi 2-3 jam karena emang medannya itu naik turun banget. Dan mereka ngambil air di sana, bayangan aku mereka ngambil airnya itu deras dan banyak. Tapi mereka ngambil air itu ternyata emang airnya di mata airnya pun, daerah dekat mata airnya pun juga cuman mengalir kecil aja. Mereka harus tadahin itu pakai bambu-bambu, termasuk dimasukin ke dalam jerigen. Dan dari sana mereka harus angkat jerigennya bawa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan ngelihat itu bikin mikir sih gimana caranya kalau misalnya kita bisa hidup, gimana caranya kita bisa hidup dengan air yang kayak gitu loh. Belum tentu bersih, termasuk juga mereka harus jalan jauh. Kalau misalnya saya sendiri mungkin kalau lagi jalan bawa jerigennya pulang udah kehausan, habis setengah jalan balik lagi bang. Jadi nggak kebayang sih, karena kita hidup semuanya dengan air, minum pakai air, kebersihan pakai air. Jadi gimana caranya Indonesia bisa mikirin Indonesia emas dan mereka bisa mikirin ke pekerjaan mereka bisa mikirin pendidikan mereka kalau misalnya air yang kebutuhan dasar itu nggak ada. Baik, bagi teman-teman yang mungkin di rumah ya buka keran suka-suka, cuci mobil suka-suka, ya air terbuang percuma. Coba pikirkan bagaimana di daerah-daerah tertentu di mana air itu menjadi harapan ya. Dan kadang-kadang harapan itu jauh sehingga tidak pernah terwujud mereka mendapatkan air bersih. Kalau kita lihat misal di NTT, di hampir semua tempat, aku misalnya sering ke sana di daerah Sumba, kalau kita jalan lihat anak-anak sekolah ya sudah pertama tidak pakai sepatu, kemudian bawa jerigen, pulangnya mereka harus bawa air dari sumber air untuk keluarga mereka. Jadi air itu betapa berharganya. Kita tidak menghargai sesuatu kalau kita tidak pernah ya merasa kekurangan. Jadi mungkin kesadaran kita untuk menjaga bumi kita tercinta ini dengan memanfaatkan air dengan baik ya. Di beberapa negara cuci mobil aja bisa didatengin oleh polisi loh atau pemerintah daerah karena dianggap membuang-buang, dan tetangga boleh laporkan kita kalau kita lagi cuci mobil diam-diam gitu. Orang Indonesia kan sering begitu. Itu dilarang. Karena air itu betapa berharganya bagi sebagian orang-orang atau daerah tertentu. Oke, sekarang boleh ya teman-teman yang ada di sini bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya angkat tangan? Waduh ada 1000, bagaimana ini Owen? Owen kamu yang menentukan aja, nanti aku dimarahin kalau aku. Tolong siapin. Coba ulang dong, Ulang. Siapa yang mau bertanya? Oke. Yang ini bang kayaknya semangat banget bang. Oh semangat ya, oke. Nama, jurusan apa kalau masih bekerja, masih jadi mahasiswa di sini ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hibran Aditira, saya dari Marketing Communication. Cukup menarik membahas tentang air bersih ya, terutama. Ini saya di kelas seringkali menjadi perbincangan mengenai AI. Kelas itu jurusan apa? Di Marketing Communication, Pak. Marketing Mungkin diskusi sama Communication. tongkrongan aja kali ya, gitu. Jadi sekarang nih teknologi terutama AI udah marak banget. Dan AI ini kemarin ada berita bahwa servernya ini harus didinginkan dengan air. Mengingat di bumi ini kurang lebih 2,5 sampai 3% air tawar yang bisa dikonsumsi. Jadi sebagai kita nih generasi muda, menanggapinya tuh bagaimana sih Kak? Sebaiknya kita fokus juga belajar AI lebih jauh, tapi mengingat kalau misalkan kita terlalu banyak menggunakan AI, ini bakal mengganggu sustainability dari si air bersih itu sendiri. Mungkin dari kakak tanggapannya itu gimana? Terima kasih. Baik, menarik ya. Karena di cryptocurrency mesinnya katanya membutuhkan air pendingin yang luar biasa banyak. Jadi aku disuruh kasih kamu buku karena kamu bertanya. Ya dapat 2 buku ya. Oke, makasih. Langsung dijawab aja. Oke, Ibra ya tadi namanya. Ibran. Thank you so much pertanyaannya, sangat bagus. Ini artinya memikirkan teknologi dan juga sustainability. Kalau misalkan stance aku sendiri mungkin akan berbeda dengan orang-orang lain.
banyak aktivis-aktivis dan pegiat lingkungan yang lain juga punya stance masing-masing. Tapi kalau aku sendiri sebagai anak muda, kita harus melihat ini sebagai salah satu cara juga, bukan kita harus melihat teknologi termasuk juga AI sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi di bidang lingkungan. Jadi kalau misalkan ada teknologi seperti ini, gimana caranya supaya teknologinya ini bisa kita pakai untuk optimizing kegiatan-kegiatan kita di bidang lingkungan. Siapa tahu dengan adanya AI ini bisa membantu kita untuk mencari cara supaya kita bisa membantu lebih banyak orang lagi dengan lingkungan, termasuk mungkin nanti ke depannya dengan teknologi-teknologi semakin canggih, siapa tahu mereka tidak membutuhkan air sebegitu banyak untuk mendinginkan server-server mereka juga. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku orang yang sangat open dengan teknologi-teknologi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi ini. Jangan sampai karena kita mikir seperti itu, kita akhirnya menjauh dan akhirnya kita balik ke zaman batu untuk menjadi lebih ramah lingkungan, tapi justru kita harus mengkombinasikan antara teknologi dan juga lingkungan ini supaya bisa berjalan selaras. Kalau aku kayak gitu sih. Baik, ada lagi wakil dari perempuan dulu. Terserah, kamu yang pilih. Mana? Oh ini. Boleh. Oke. Silakan. Coba mic-nya, jangan lupa nama dan jurusannya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Alia Madania dari Marketing Communication. Nah tadi pas Kak Awan lagi ngejelasin, aku juga cari tahu soal background dari Kak Awan. Aku nemuin informasi yang menarik. Di tahun 2024, Kak Awan ikut dalam COP29 yang diadain sama PBB. Dan di sini aku mau nanya gimana hasil dari keterlibatan Kak Awan di COP29 dan berdampak pada program-programnya yang dilaksanain sama Kak Awan sekarang gitu. Yes. Jelasin dulu COP itu apa, mungkin sebagian dari kita belum tahu. Yes. COP29, COP itu adalah konferensi lingkungan terbesar di dunia yang diadain sama UN. Dan biasanya di COP ini hampir semua pejabat-pejabat kepala negara itu pasti datang untuk ke sini berdialog, berkomunikasi gimana caranya untuk bisa berbuat lebih baik terhadap lingkungan. Oke, kebetulan tahun 2024 kemarin aku diajak sama TikTok sebagai salah satu konten kreator yang berhasil mengkomunikasikan tentang lingkungan ke sosial media, dan kita diajak ke Azerbaijan waktu itu COP29. Di sana kita diajak untuk ngobrol gimana caranya masalah lingkungan ini bisa semakin dimengerti sama orang-orang luas. Salah satu hal yang paling kita umumkan adalah di bagian komunikasi. Kalau misalkan orang-orang ini mau menggapai orang lebih banyak lagi supaya lebih peduli, artinya mereka harus ganti bahasa mereka supaya lebih open juga. Dan kalau balik lagi ke pertanyaannya, apa dampak dari ikut ke COP itu dengan program-program lingkungan yang aku bikin? Salah satunya adalah Wonanam tadi. Wonanam tadi kita kolaborasi juga bareng sama TikTok. Akhirnya dengan seperti itu, karena TikTok udah ngajak aku ke COP29, kita harus melakukan sesuatu. Kegiatan aksi-aksi lingkungan apa aja nih, jangan cuman hanya jadi konferensi aja tapi tidak ada praktisnya, nggak ada hasilnya, nggak ada langkah nyatanya. Akhirnya kita berkolaborasi bersama WWF Indonesia juga. Kita berkolaborasi bareng sama TikTok, WWF Indonesia, termasuk juga pemerintahan di Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan emang targetnya nggak cuma 10.000 pohon aja, nggak cuma satu kali aja, tapi pengennya ini terus berkelanjutan. Baik, kamu juga dapat buku ya. Maaf, tangan kiri nggak apa-apa ya. Baik, makasih. Satu lagi tapi yang paling belakang, mana yang paling belakang? Coba, ada nggak yang belakang? Oh, yang paling belakang ini ya. Boleh tuh Bang. Oke, iya. Cik. Terima kasih Kak Awan atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rekan Hawarismi dari jurusan International Business Management. Saya ingin bertanya Kak Awan, sepanjang tadi saya mendengarkan Kak Awan menjelaskan tentang sampah, ketimpangan, bahkan mengambil jurusan mengenai lingkungan. Tetapi di situ saya menyadari bahwa banyak anak muda, bahkan saya sendiri, bahkan belum tentu peduli terhadap sampah. Kalau boleh tahu, apa insight dari Kak Awan yang menggerakkan untuk bergerak ke sana? Karena kalau dipikir sebagai generasi bunda,
kebanyakan memikirkan hanya tentang uang, uang, dan uang. Dan jarang sekali dan belum pernah saya melihat anak muda itu bergerak untuk membersihkan sampah. Apa yang membuat Ko Owen untuk bergerak ke sana dikala anak muda tidak bergerak menuju ke sana? Dan bagaimana caranya kami sebagai anak muda bisa searah dengan Kak Owen yang sedang dijalani sekarang? Terima kasih. Ini menarik banget. Makasih banyak pertanyaannya. Tadi menarik banget karena ini jadi salah satu visi misi dari Kick Andy juga ya Bang. Tadi kita ngobrol di belakang sama Bang Andi. Salah satu adanya kegiatan acara ini adalah untuk membantu membuka pemikiran dari anak-anak muda supaya nggak cuman memikirkan tentang uang aja tapi juga melakukan berdampak juga gitu. Oke, menjawab dari pertanyaan tadi, aku sendiri ngelihat lingkungan, nggak cuman dari lingkungan aja, karena kalau misalnya kita cuman lingkungan doang nggak ada penghasilannya, itu nggak akan sustain. At the end mungkin kita akan bertahan sebulan, 2 bulan, setahun, tapi nggak bisa sustain berkelanjutan. Dari aku sendiri aku ngelihat di sini juga ada uangnya, di sini juga ada opportunity-nya. Karena kalau misalnya kita mikir dari segi bisnis, sampah itu kan sebuah masalah. Lingkungan di Indonesia sebuah masalah. Termasuk lingkungan di dunia itu juga jadi sebuah masalah. Kalau misalnya kita ngelihat dari segi bisnis, kalau ada masalah artinya ada opportunity. Opportunity-nya apa? Artinya adalah opportunity-nya harus solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi karena aku ngelihat dari opportunity itu juga, aku pengen terjun di bidang lingkungan ini. Jadi nggak cuma dari segi lingkungannya aja, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya, masa depannya seperti apa, langkah-langkah ke depannya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat sekarang bahkan seluruh dunia itu pasti udah mengarah ke lingkungan. Dari mulai pendanaan, termasuk juga ekonomi, sekarang udah yang namanya circular economy, ada green economy, ada juga yang namanya target net zero emission. Di Indonesia punya target net zero emission sampai tahun 2060. Supaya emisi di Indonesia bisa mencapai balance-nya 0 gitu. Dan untuk mencapai ke sana artinya banyak peluang-peluang pekerjaan yang bisa kita lakukan. Banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang bisa kita lakukan. Jadi nggak cuman mikirin tentang lingkungannya aja, tapi di sini juga banyak opportunity-nya. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang ini menjadi garansi buat kita. Kalau misalkan dulu aku sering ditanya, sama kalau lagi ngobrol sama anak-anak SMA gitu, Kak jurusan apa sih atau pekerjaan apa sih yang bakalan masih ada sampai belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Aku bisa garansi di bidang lingkungan ini karena tadi target 2060 masih panjang, artinya kita punya proses-proses, kita punya langkah-langkah untuk sana, membutuhkan banyak tenaga ahli, membutuhkan banyak orang-orang untuk berkontribusi, jadinya bidang lingkungan ini jadi salah satu bidang yang pas. Kalau misalnya kita mau ngomongin tentang opportunity di masa depan. Itu sih. Baik. Tentunya dapat buku juga ya, tolong diantarkan. Jadi teman-teman, kenapa Kick Andy kembali masuk ke kampus ya, tadi kita diskusi. Karena aku jujur aja bersama teman-teman di Kick Andy maupun teman-teman mentor, kami punya beberapa mentor, mulai khawatir ya. Pertama, artinya 7 tahun atau 8 tahun yang lalu sudah muncul ya flexing, pamer kekayaan ya. Anak muda umur 23, 24, 27 sudah pamer berapa Lamborghini yang dia punya, seberapa mewahnya kehidupan dia, naik first class kalau pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalahnya tidak dijelaskan prosesnya sehingga apa yang terjadi? Banyak anak daerah kemudian bermimpi bahwa oh kalau sukses itu adalah kita memang harus punya harta sebanyak-banyaknya. Sukses itu ketika kita kaya raya dan seterusnya. Jadi nilai-nilai itu terdegradasi hanya mengukur sukses itu dari materi yang kita miliki. Padahal esensi kehidupan lebih dari itu teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Aku selalu bilang kan anak muda, kalian harus kaya, kalian harus berdaya. Karena dengan demikian kalian bisa lakukan banyak hal untuk bukan saja dirimu, tapi bisa juga untuk atau sebaiknya dan seharusnya untuk masyarakat di sekitarmu. Jadi kalau teman-teman klik ya Big Bang misalnya, dulu di Kompas kami 8 mentor, di situ kami gerakkan cerita-cerita tentang anak-anak muda yang berbuat sesuatu yang berdampak.
Nah itu serialnya 1,5 tahun, kemudian kami lanjutkan di Metro TV dengan Big Circle. Itu di luar Kick Andy kami punya gerakan. Jadi bagaimana mendorong anak-anak, ayo kalian anak muda, kalian punya kesempatan untuk memberikan makna dalam hidup kalian dengan melakukan sesuatu yang berarti. Nah memang banyak anak muda bilang, nggak keren ya main sampah gitu, nggak bisa kaya gitu ya. Nah tapi kan Owen tadi mengingatkan kita gitu loh, memang harus sustain. Harus ada tanda kutip pemikiran bahwa apa yang dilakukan itu juga menghasilkan supaya kita bisa terus berdampak. Kalau tidak, itu namanya pekerjaan sosial dan kemudian tidak bisa berlanjut karena kehabisan nafas ya. Makanya kita gerakan dulu sociopreneurship. Bagaimana kemudian kewirausahaan swasta ini bisa memberikan alternatif bagi orang-orang yang ingin hidupnya bermakna gitu ya. Nah, Owen, aku cuma kasihan kamu belum duduk, jadi kamu boleh duduk. Karena aku panggil teman kita ya, namanya Arfiana Maulina. Atau kita panggil Ana, kita berikan aplaus untuk Ana. Ya, Ana ini saya duga, karena menurut materi umurnya 22 tahun. Jadi tidak ada dugaan tapi memang sudah di research ya. Oke, boleh naik ke sini, Ana, atau nama lengkapnya Arfiana Maulina, ya, silakan di sini. Baik, boleh menyapa teman-teman? Halo semuanya. Hai. Dan Ana adalah alumnus Markom. Siapa di sini yang Markom? Markom, Jaya. Maskom juga dong. Pokoknya komunikasi. di sini, Iya dong. Binus. Tepuk tangan untuk Binus. Sekaligus terima kasih karena Binus memberikan kita tempat yang istimewa untuk acara ini ya, Owen. Nah, kalau boleh tahu ya, awal mula Ana juga tertarik untuk peduli pada lingkungan. Itu gara-gara apa? Wah, ceritanya panjang. Jadi Nah, kita nunggu aja nggak apa-apa sampai jam 8 malam ya. ya dari umur 16 tahun, 16 kelas tahun. 2 SMA waktu itu ngelihat pulang sekolah di pinggir sekolah tuh selokannya kotor. Kotor, bau, belum ada pasukan orange kayaknya tuh. Nah, waktu Ini di itu Jakarta? Iya, Jakarta. Oke. Jakarta. Kelihatan aduh apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Seorang anak usia 16 tahun gitu kan. Di sekolah negeri, SMA negeri gitu nekat. Buatlah dia inisiatif gerakan air bersih gitu. Awalnya gerakan itu dari US, cuman buka di sekolah school chapter gitu, tapi ternyata karena dulu di sekolah negeri gitu kan, dukungannya agak kurang, akhirnya nekat gitu buka di Jakarta, dulu namanya Thirst Project Jakarta, dan banyak tuh relawan yang mau bergabung, dan akhirnya diubah jadi Thirst Project Indonesia yang sekarang jadi Water Nation, biar lebih independen. Water gitu. Nation. Betul. Iya, apa yang dilakukan ya? Ya, jadi selama 5 tahun terakhir dari yang awalnya komunitas jadi yayasan, itu just a journey sih gitu ya. Dan thank you juga untuk Binus gitu karena di sini walaupun aku Markom, aku ambil free elective jadi bisa belajar hukum lingkungan, bisa belajar tentang data dan teknologi, dan thankfully juga nilainya A gitu. Jadi very proud. Siapa di sini yang free elective? Nggak ada ya? Oke. Ada. Jadi free elective itu kalau di Binus kita bisa ambil mata kuliah lintas jurusan gitu. Nah aku salah satunya bisa ke kelas-kelas hukum, teks dan lain-lain. Apa saja kegiatannya Oke, tadi? kegiatannya jadi karena aku belajar gitu ya dari itu semua dan pengalaman yang udah ada, akhirnya kita bikin beberapa program. Misalnya kalau zaman pandemi kita webinar kayak gitu. Terus kita udah mulai ke onsite nih. Di 2025 kita udah menjangkau ke lebih dari 5 tempat. Kita buka booth di CFD di Bandung untuk mengedukasi tentang gimana sih kita menggunakan lekak. Teman-teman ada yang tahu lekak? Untuk alternatif deterjen gitu ya, biar ramah lingkungan. Kita edukasi di Bandung, CFD Jakarta, ke Kampung Pemulung di Tangerang. Terus kita juga ke Cepu, Jawa Tengah untuk menanam 5 pohon lekak. Lalu kita juga ke Bali juga gitu ya, open booth juga di Bali dan masih banyak sih daerah lainnya. Seperti itu, Cirebon juga. Baik, pertanyaannya ada yang tahu klerek kita apa? Ya mungkin ada yang mau jawab, ada yang tahu nggak kelakak?
Zaman aku tahu persis itu klerek ya. Karena kalau kita nyuci itu selalu ada Iya, klereknya ya. betul, Wih. iya. Jadi yang tahu-tahu ini kita tahu umurnya. Udah ketahuan ya, iya. Sementara Makanya anak itu, muda apa itu klerek-klerek ya. Baik, nah ini kalau lihat ini kan prestasi Arfiana atau Ana ini menjadi climate ambassador di bawah jaringan global anak muda dari World Bank Yes, Group betul, gitu betul. ya. Ya. Dan juga berbicara juga di forum-forum internasional, antara lain apa yang pernah bicara di mana aja? Betul, terakhir kali di APFSD, Asia Pacific Apa Forum itu? on Sustainability Development, Youth Forum, Youth Forumnya itu di bawahnya APFSD yang untuk profesionals gitu. Jadi APFSD Youth Forum di Bangkok kemarin 2025, fully funded ke sana dari Arrow. Arrow itu salah satu NGO asal Malaysia. Dan kita bicara, saya nge-pitch juga tentang buah tadi, lekak gitu. Dan kita bisa lihat ya di sini teman-teman Gen Z ini belum tahu gitu. Yang tahu kayaknya udah Kelerek. kelihatan umurnya gitu Aku nggak kan. tahu apa itu klerek ya. Iya, dia Nggak itu tahu aku. buah, Oh, buah iya, kayak iya. kurma gitu kan. Oh begitu. Yang bisa dipakai untuk nyuci gitu teman-teman. Nah kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke Instagram kita @watrination. Oke. Promosi. Baik, tepuk tangan dulu dong, kasih semangat Ana ya. Dan juga di C20 dan G20 ya, pernah juga mengangkat isu air dan keberlanjutan ya. Betul. Kemudian juga kreator dan edukator sekarang mengenai air. Jadi kalau kita mau lihat kegiatan-kegiatan Ana ini di mana tadi? Bisa di sosial media kita pastinya. Apa namanya? Instagram saya di arfiana.earth dan juga di watrination gitu. Baik, yang menarik juga dari sekadar komunitas, terus kemudian sekarang jadi yayasan ya. Tuh, Makin hari makin membesar. betul sekali. Baik, tapi kegiatan sehari-hari apa sekarang ini? Kegiatan sehari-hari lagi bekerja di salah satu perusahaan gitu milik negara dan sambil juga jadi educational content creator dan bisa juga untuk menjangkau ya berbagai daerah-daerah gitu dengan salah satunya dukungan-dukungan dari seperti grants. Kita baru dapat grants dari NGFP. NGFP itu fellowship based di UK. Kita dapat grants, small grants untuk membuat sebuah proyek sosial seperti itu. Baik, aku mau minta komentar Owen, ini umur 22 tahun. Kalau Owen sekarang umur berapa? 23 Bang. Yeay. Oh nggak beda jauh Beda ya. satu, iya. Oke, komentarmu tentang apa yang dilakukan Ana? Keren banget sih, jujur tadi mulai dari kapan SMA? 16 tahun 2 SMA. Umur 16 tahun. SMA aku belum mikir tentang lingkungan gitu Bang, masih main basket doang, olahraga doang gitu kan. Jadi keren banget karena udah bisa mulai dari awal dan kegiatan-kegiatannya benar-benar real, apalagi berhubungan juga sama air. Tadi aku juga ada kegiatan-kegiatan di bidang air juga, mungkin siapa tahu bisa kolaborasi kapan-kapan Boleh banget. ngelakuin thank sesuatu you. yang besar untuk di Indonesia gitu. Thank you. Baik, ya jangan kemana-mana dulu Ana. Aku mau tanya sedikit lagi ke Owen lagi nih. Aku berdiri apa duduk nih Bang? Oh iya, kamu boleh duduk sini nih. Boleh, ini kursinya Kick Andy. Iya, aku di tengah-tengah aja. Jadi Owen, kalau kita lihat ini kan banyak teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk ikut berpartisipasi, ikut andil untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan termasuk atau terutama sampah ya. Tapi kadang-kadang kita frustrasi ya melihat situasi dan kondisi. Kalau dari rumah, ayo dipilah-pilah, udah kita pilah-pilah ini. Begitu tukang sampah datang ditumpuk jadi satu lagi semua. Lemes lagi kita. Jadi kesadaran itu kan tidak kesadaran kolektif di antara kita. Ada yang peduli, ada yang nggak peduli dan seterusnya ya. Buang sampah, aku kagum ya. Artinya nilai-nilai dari orang tuamu itu sejak awal sudah diberikan kepada anak-anaknya ya. Bahwa keindahan alam yang kita nikmati ini akan lebih indah kalau tidak ada yang begini-begini. Aku dulu ngajak anak-anakku ke pantai kok nggak cerita ya soal ini. Memang bukan ayah yang baik aku ternyata baru sadar sekarang ini ya. Aku dulu tenang-tenang aja kita menikmati hidup, bahkan aku lihat plastik itu sudah sesuatu yang biasa aja gitu ya. Ternyata itu harus disadari oleh semua pihak bahwa kita tidak bisa membuang apa saja di area kita ya, apalagi sampah-sampah plastik ya terutama. Nah, apakah kamu yakin bahwa satu hari kita di Indonesia ini bisa menyelesaikan masalah sampah? Atau tantangan apa yang akan kita hadapi untuk persoalan ini? Oke, sebenarnya yakin atau enggak yakin
Karena sebenarnya buat beresin masalah sampah itu adalah masalah lingkungan yang menurut aku paling mudah untuk diselesaikan di Indonesia. Kita cuma butuh dana yang jauh-jauh banget lebih kecil daripada transisi energi gitu. Jadi mungkin dari APBD kita tuh sebenarnya butuh 5-10% dari masing-masing daerah untuk menyelesaikan masalah sampah di masing-masing daerah. Tapi masalahnya sekarang mungkin cuma 1-2% doang yang dialihkan buat masalah lingkungan. Jadi sebenarnya dengan itu aja itu udah sangat mudah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah dari hati nurani kita masing-masing, dari hati nurani pejabat-pejabat kita, apakah benar-benar mau beresin atau enggak. Karena tanpa willingness itu, tanpa keinginan itu, ya mau gimana pun, mau dapat uang seberapapun, teknologi kayak gimana pun nggak akan beres sih. Menurut aku seperti itu, Bang. Baik, menarik ya. Kalau tadi kan kita diskusi di belakang layar bahwa kesadaran anak-anak muda untuk menjaga lingkungan makin hari makin baik ya. Betul. Karena ini mungkin banyak edukasi yang ada di media sosial atau kesadaran di kampus-kampus seperti ini kan pasti kita diingatkan tentang pentingnya menjaga lingkungan kita. Karena ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak ya. Kamu belum ya? Ya aku punya anak cucu, kamu belum. Ya apalagi kamu ya. Apalagi yang jomblo-jomblo di sini ya. Wah masih jauh, aku aja pacar aja belum punya gitu ya. Tapi pada satu hari nanti kita akan memikirkan apa yang kita wariskan pada anak cucu kita. Ya berkaitan dengan planet bumi yang makin hari makin rusak. Karena kalau kita lihat ada kesadaran juga, aku lihat ada beberapa. Jadi kalau aku ke kafe-kafe teman-teman, aku lihat anak-anak muda ini. Ada yang dengan kesadaran bahkan sedotannya, dia bilang saya nggak pakai sedotan dikembalikan. Ada yang nggak dapat sedotan, mana sedotannya? Oh, maaf Mbak, kami di sini nggak menyediakan sedotan. Gimana masa saya disuruh nyucup gitu kan? Jadi aneh juga. Sebagian banyak orang anak-anak muda yang sudah tidak mau lagi karena dia tahu apa yang terjadi ya. Betapa kita ini nomor berapa kalau sampah plastik di dunia? Nomor 2 kalau nggak salah setelah China. Jumlah Jumlah secara keseluruhan. sampah plastik yang ada di lautan, di sungai, dengan jumlah itu tonasenya gede sekali. Betul. Bahkan katanya ini dari hasil riset itu, sedotan yang ada di Indonesia itu bisa berapa? 16 kali keliling bumi kita kalau dikumpulin. Jadi betapa parahnya keadaan. Jadi mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan ya kurangi ya hal-hal yang tanda kutip menimbulkan sampah yang tidak bisa terurai dalam jangka waktu yang relatif pendek ya. Nah, apa yang bisa Owen sampaikan buat teman-teman yang hadir di sini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita? Oke, aku izin berdiri Bang. Jadi teman-teman kalau misalnya kita selalu mikir masa depan kita, masa depan lingkungan kita itu seperti apa, sebenarnya semuanya itu ada di tangan kita teman-teman. Dan kalau misalkan kita selalu mikir, kita cuma mikir lingkungan itu nggak ada uangnya, kalian semua salah. Di sini tuh banyak banget uangnya dan ke depannya akan semakin banyak lagi uang-uang yang ada di sini. Jadi kita harus berpikir mencari opportunity yang paling pas. Justru sekarang karena masih sedikit orang-orang yang peduli, ini adalah waktunya kita dan menjadi kelebihannya kita untuk mulai duluan gitu. Jadi penting banget untuk kita semua mikirin caranya untuk lebih peduli lagi, langkah-langkahnya dari yang paling simpel juga, dari yang paling sederhana juga, karena aku selalu percaya kalau misalkan orang-orang disuruh ubah kebiasaan, behavior mereka secara drastis, itu nggak akan bertahan lama dan mungkin cuman bentaran, cuman beberapa hari aja. Tapi aku selalu percaya kalau misalnya kita harus mulai berubah dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang paling sederhana dulu, dan setiap orang pasti punya level kesederhanaan, level kesulitan masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngebandingin, oke, gue udah begini, kok lu belum begini. Padahal semuanya itu berbeda-beda, backgroundnya beda-beda dan caranya hidup mereka tuh beda-beda. Jadi kita harus mikirin langkah-langkah apa yang paling mudah yang bisa kita lakuin dari diri kita sendiri. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Jeremy Owen dan juga Ana. Terima kasih ya sudah berbagi cerita tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan.
Ya, terima kasih. Tentu saja sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Jeremy Owen dan nama lengkapnya apa? Arfiana. Arfiana Maulina. Makasih. Iya, oke. Terima kasih, bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Kita muda. Teman-teman, selain jadi host Kick Andy, aku ini adalah founders dari benihbaik.com. Asosiasi yang peduli pada nasib saudara-saudara kita yang terkena bencana adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Nah, kami kemudian berkolaborasi membantu saudara-saudara kita yang saat itu terkena bencana. Aku baru pulang dari Aceh Tamiang dan juga dari Batang Toru di Tapanuli Selatan untuk menengok, melihat dan membantu saudara-saudara kita yang masih berada di tempat-tempat pengungsian. Memang menarik sekali kita lihat ya, kalau ada bencana semua orang datang rame-rame ya, foto-foto apa segala macam, ingin dikenal, ingin diketahui dan ingin terlihat membantu. Tapi sesudah itu kalau kita tunggu sebentar, maka yang terjadi adalah sepi. Padahal saudara-saudara kita di sana masih membutuhkan uluran tangan kita. Karena itu hari ini aku ingin mengundang Ibu Cecilia Nina ya. Ini adalah Kepala Departemen Edukasi dan Literasi dari AAJI ya, sebagai asosiasi yang membantu saudara-saudara kita yang ada di lokasi-lokasi korban ya. Mbak Nina, waktu terjadi bencana, kenapa AAJI kemudian teman-teman di AAJI kemudian merasa bahwa kita harus membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana itu? Kalau kita berbicara bahwa kalau Kick Andy punya tagline kita muda, kita peduli, maka AAJI sebagai Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia merasa terpanggil dan merasa peduli karena bencana itu bukan cuma bicara tentang kerusakan secara fisik Bang Andi, tetapi juga dampak dari bencana yang memberikan terhambatnya akses-akses baik pendidikan, kesehatan, rumah sakit dan yang lain-lain, itu yang membuat kita terpanggil. Dan kalau kita bicara bencana Bang Andi, artinya harus ada solusinya. Nah, kita yang dari industri asuransi ini tiap hari ngomongin rencana Bang Andi. Makanya ketika ada bencana kita terpanggil karena bencana ini part of tools untuk menanggulanginya adalah kalau kita punya rencana. Gitu Bang Andi. Jadi teman-teman, waktu saya ke sana, kita bisa melihat bagaimana keluarga-keluarga itu bilang mereka merasa tidak akan bisa bangkit kembali. Ya, ada yang kehilangan kepala rumah tangga mereka yang pencari nafkah, ada yang kemudian kita tahu persis rumahnya hancur ya dan seterusnya dan seterusnya. Saya waktu ke sana itu memang sudah mulai ada geliat ekonomi ya, orang-orang yang mulai membuka toko, karena itu lumpur jadi panjang sekali untuk pekerjaan revitalisasinya. Jadi lebih sulit daripada tsunami yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya di Aceh, di mana itu air, begitu air surut, ya mereka bisa beraktivitas. Ini di jalan-jalan aku lihat masih banyak juga mobil-mobil yang numpuk, yang masih numpuk di sana. Dan aku bilang, wah jangan-jangan ini sebenarnya masih klaim asuransi atau apakah ini memang mereka tidak punya daya lagi untuk membersihkan atau menyelesaikan itu. Nah, berkaitan dengan bantuan itu, bantuan apa aja yang diberikan? Iya, bantuan yang kami berikan bekerja sama dengan Benih Baik. Terima kasih Bang Andi karena ini merupakan part dari ISR kebaikan yang berkelanjutan. Ada 15 perusahaan asuransi yang langsung turun tangan dan berkolaborasi. Perusahaan itu ada di dalam layar, mereka berkontribusi kemudian berbagi dan terkumpullah dana sebesar 734.850.000 Bang Andi. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman AAJI ya. Iya. Baik. Dan bantuan itu kita berikan dalam bentuk logistik. Untuk pasca bencana langsung Mbak Andi di 3 tempat. Yang pertama itu di Agam, Kabupaten Agam di Sumatera Barat, di Kabupaten Tapanuli Sumatera Utara dan juga di Kabupaten Bener Meriah di Aceh. Biar kembali meriah Bang Adi. Gitu Amin, ya. Dan bentuk bantuannya itu juga beragam, nanti saya bisa jelaskan lebih detail. Artinya adalah dengan bantuan ini memang tidak menjawab semua permasalahan, tapi setidaknya
AAJI dengan 15 perusahaan asuransi yang mewakili kita semua untuk benar-benar menyentuh itu dan pengen itu juga bisa berdampak terhadap kepedulian dan langsung memberikan dampak positif yang bisa langsung dipakai untuk keseharian pasca bencana. Baik, tapi mungkin teman-teman bilang apa korelasinya dengan aku sebagai anak muda. Pertama tentu kepedulian kita ya, tapi kalau kita bicara soal bencana, ini kan teman-teman juga anak-anak muda kadang-kadang tidak melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan itu ada juga pada diri mereka ya. Bencana ini kan bisa macam-macam, termasuk bencana finansial ini teman-teman. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan. Karena bilang enggak, orang tua aku kaya misalnya, aku nggak peduli, selama ini juga aku dibiayain oleh negara misalnya kalau ada beasiswa. Tapi yang kita lupa bahwa untuk kepentingan kita sendiri, nah dalam konteks tanda kutip kesiapan rencana finansial agar tidak terkena bencana, apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan oleh anak muda? Setuju Bang Andi, sebenarnya gini, Indonesia melalui OJK mereka punya yang namanya Gencarkan Bang Andi, Gerakan Cerdas Keuangan. Kenapa itu dilakukan? Karena ternyata penetrasi tentang literasi pentingnya perencanaan itu baru di level 2,72% gitu. Dan kalau kita lihat nggak ada satu orang pun yang gagal membuat gini, nggak ada seorang pun yang berencana untuk gagal, nggak ada dong. Tapi kenyataannya banyak orang yang gagal di dalam membuat perencanaan. Nah, anak muda kenapa itu ada hubungannya? Karena kita berbicara gini, aku bercanda aja Bang Adi. Bang Andi, kenapa di Indonesia ada istilah kaya 7 turunan? Kaya 7 turunan. Iya. Kenapa gitu kok 7? Emangnya angka keramat gitu 7 gitu. Di negara lain nggak ada. Saya belum tahu juga. Betul. Padahal sebenarnya setelah saya belajar konsep perencanaan keuangan yang komplit, nggak cuma separoh, harusnya bukan kayak 7 turunan, harusnya kayak 7 turunan 9 tanjakan 10 kelokan Bang Andi. Benar. Karena kita terutama saya Gen X ya Bang, kita dididiknya adalah hemat pangkal kaya. Tetapi pengertian hemat sendiri nggak benar, akhirnya bukan hemat pangkal kaya yang terjadi hemat pangkal stres. Nah sementara orang bule di luaran sana, mereka punya prinsip work hard, play even harder gitu. Jadi mereka sudah berencana bahwa ketika mereka bekerja dan berincome, mereka berpikir bahwa income ini suatu hari nanti untuk kembali. Tadi di acara offline saya sempat sharing kepada teman-teman sebenarnya ada 4 tahapan yang kita harus lakukan di dalam perencanaan yang bisa dilakukan oleh anak muda seperti mereka juga Bang. Yang pertama jangan berhutang dulu. Kalau mereka bilang enggak bohong, coba teman-teman Binusian keluarin handphonenya, cewek-cewek terutama. Coba buka keranjang kuningnya, ada berapa? 99 Bang Andi rata-rata supaya mentok ongkirnya murah gitu ya. Itu yang ngeri banget. Dan mereka bilang aku nggak hutang, tapi itu berhutang Bang Andi. Terus bayarnya pay letter gitu. Terus pay letternya nggak salah, tapi benar-benar nggak di pay, itu yang jadi salah. Yang pertama. Yang kedua masih ada fondasi. Fondasi yang tadi dana darurat. Dana darurat itu kalau untuk teman-teman yang single ya. Single tuh pilihan loh, bukan jomblo. Kalau jomblo nasib ya. Itu harus ada. Nah ini tadi aja dari ngobrolan masih banyak salah Bang Andi. Mereka bilang dana darurat itu apa? Tabungan. Tabungan dijadiin darurat. Buat anak muda seumuran kalian ngelihat baju tiba-tiba jadi darurat loh Bang Andi. Itu kan ngeri ya kan? Nah ini yang harus dibenerin. Kemudian yang kedua setelah ada fondasi barulah stabilisasi. Stabilisasi itu ya mulai tuh yang namanya saving. Karena saving adalah uang hari ini untuk hari ini. Kemudian kalau udah stabil baru accelerate. Yaitulah mana yang mau disebut investasi. Nah anak muda suka kebalik-balik. Buat makan belum cukup udah main akselerasi. Uang makan dibeliin Bitcoin. Yang ngeri kan? Koin yang nggak dapat, bitnya aja yang kena gitu. Ini yang serem. Makanya tahapannya harus rapi nih Bang Andi. Banyak yang ketawa ini. Iya, karena pasti dalam hati gini, gue Bener banget. juga. Makanya kuncinya Bang Andi aman dulu baru nyaman. Nah, menjawab Bang Andi tadi, apakah anak muda penting? Penting banget. Justru anak muda pintar adalah anak muda yang membuat perencanaan sejak awal. Setuju. Ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Mbak Nina. Terima kasih ya. Dan kami undang teman-teman dari AAJI untuk naik ke atas ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu video berikut ini. Akhir tahun 2025 menjadi periode yang berat bagi sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu panjang memicu banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia, memaksa lebih dari 1 juta jiwa mengungsi,
ratusan ribu rumah dan bangunan termasuk sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum rusak, dan hingga kini ratusan orang masih dinyatakan hilang. Merespon kondisi tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dengan berkolaborasi bersama benihbaik.com menginisiasi program kebaikan berkelanjutan Tanggap Darurat Bencana Nusantara. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung proses pemulihan secara bertahap di wilayah terdampak. 3 lokasi yang menjadi fokus program ini adalah Sungai Batang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Desa Pagaran Honas di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Desa Uningmas di Kecamatan Pitu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Di ketiga wilayah tersebut, bantuan yang diberikan meliputi pendirian sekolah darurat sebagai fasilitas belajar sementara dan ruang pendampingan trauma bagi anak-anak, penyediaan fasilitas sanitasi berupa toilet portable lengkap dengan sistem air dan tandon berkapasitas 1000 liter, dukungan nutrisi ibu dan anak berbasis real food, serta bantuan filter air untuk memastikan ketersediaan air bersih yang aman digunakan sehari-hari. Sanitasi menjadi prioritas karena keterbatasan fasilitas MCK dan air bersih di pengungsian dapat memicu penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit yang berisiko memperlambat pemulihan. Nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita juga diperhatikan karena kekurangan gizi dalam masa darurat dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Sementara itu, sekolah darurat dihadirkan sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk membantu pemulihan psikologis serta mencegah risiko putus sekolah. Program ini diharapkan dapat memperkuat proses pemulihan di wilayah terdampak, sehingga warga tidak hanya mendapatkan bantuan darurat, tetapi juga dukungan yang membantu mereka kembali menjalankan kehidupan secara lebih stabil. Baik, itu sebagai laporan apa yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana ya. Untuk itu saya mohon seluruh anggota AAJI yang hadir untuk naik ke pentas dan juga co-founder dan CEO dari benihbaik.com. Ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, silakan. Thank you. Terima kasih. Ya. Halo juga, silakan. Ya, makasih. Siap. Makasih juga founder dari benihbaik.com. Ya, secara seremonial ini dari sana diberikan kepada benihbaik.com. Ya. Baik, diwakili oleh co-founder. Senilai berapa? 734.850.000 untuk yang dikumpulkan oleh teman-teman anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di daerah-daerah tadi yang disebutkan. Semoga ini memberikan semangat ya bagi saudara-saudara kita bahwa mereka tidak sendirian. Ada teman-teman dari AAJI yang punya perhatian dan memberikan bantuan nyata. Terutama memang kalau saya lihat ke sana yang diberikan adalah nutrisi buat ibu-ibu, buat bayi-bayi, air bersih, dan tentu saja alat-alat kesehatan. Terima kasih untuk itu. Kita berikan aplaus untuk AAJI. Dan mumpung anggota jangan turun dulu. Ya, mumpung masih ada di sini sebagai saksi siapa yang beruntung mendapatkan handphone hari ini. Baik, jadi hari ini atau episode kali ini kita akan bagikan 2 HP. Bagaimana caranya? Tinggal lihat di bawah kursi teman-teman apakah ada pita seperti ini. Ya, kita disuruh berdiri, nggak disuruh duduk ya. Baik. Siapa yang sudah menemukan pita? Ya, bagi yang kursinya kosong boleh juga diintip.
Siapa tahu disitulah letak dari pita ini. Dilihat lagi baik-baik, jangan sampai ada? Mana? Iya, oh boleh ke sini. Ya, boleh maju. Ada lagi? Ada lagi? Akhirnya ditemukan. Setelah berjuang masuk gorong-gorong. Oke, maju ke depan. Untuk sementara hadiahnya masih berupa brosur. Naik sini ya, boleh. Mana hadiahnya? Ya, baik Ibu Amadia yang memberikan kepada mereka yang beruntung. Silakan maju ke sini. Baik, ini doanya didengar oleh Tuhan walaupun dibantu oleh kami semua. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih, kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi buat AAJI ya teman-teman, terima kasih untuk perbuatan baiknya. Terima kasih juga untuk Benih Baik yang sudah mau menjadi mitra AAJI. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan membalas kebaikan. Ini doanya udah benar. Ini doa yang membutuhkan dukungan keras dari kita semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh